Wajah dunia diciptakan oleh anak-anak muda. Dunia penuh tawa, dunia penuh duka. Anak muda punya cerita. Bermimpilah tanpa batas, gali rahasia semesta. Hidup ini kian keras, tak boleh kita berputus asa. Tak boleh berputus asa. Tapi kalau kemajuan teknologi, Kominfo mensupport startup UMKM agak putus asa nih Pak. Apa betul UMKM memang terpinggirkan? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Mamat. Karena modern dan konvensional yang tradisional ya sampai agak susah untuk kita satuin kalau memang tidak mau bergeser gitu. Bagaimana nih Kominfo menanggapi itu Pak? Oke, jadi sebenarnya sebaiknya kita tidak mendikotomi antara startup dan UMKM. Tapi memang bisnisnya memang berbeda, bisnisnya begitu. Nah, tapi kita mendorong kok untuk UMKM, kita sebutnya UMKM Go Online. Nah, ini kalau data-datanya nih ya, sebenarnya jumlahnya juga besar sekali UMKM ini. Dan kita mendorong onboarding hingga hampir 4,9 juta UMKM sebenarnya. Nah, pemerintah sebenarnya Indonesia ini saat ini kembali meluncurkan nih program digitalisasi UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap pengembangan UMKM ini, terutama di tengah pandemi COVID ini, hingga akhir Maret 2021 ini kalau nggak salah sudah 15 juta pelaku UMKM yang melakukan onboarding. Nah, UMKM ini penting karena disitulah ekonomi masyarakat itu bergulir. Betul. Dengan memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan teknologi diharapkan mereka semakin dekat dengan para konsumer. Kalau dulu karena semua harus offline, berhubungan, tatap muka, transaksi, maka dengan demikian mereka di saat pandemi ini bisa melakukan transaksi melalui online. Kurang lebih demikian. Adaptasi berarti. Artinya sebenarnya kebutuhan ketika UMKM juga sudah go digital, kan ada kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bisa juga difasilitasi oleh keberadaan startup ini, gitu ya Pak ya. Kan kita lihat juga banyak startup yang awalnya tuh memang mereka melihat ternyata pertumbuhan ekonomi yang didorong atau motor utamanya ini adalah UMKM, kebutuhan mereka A, B, C, dan D. Kemudian dengan support teknologi akhirnya muncullah startup seperti ini. Jadi kolaborasinya ada nggak Pak program yang kemudian bisa mensinergikan antara upscaling UMKM dan sama kemudian mendorong startup ini juga supaya punya semacam kearifan lokal, mungkin kita bisa bilang seperti itu? Iya, tentu. Jadi UMKM sendiri tentu ada yang masih kelas earlier stage gitu ya, atau masih transaksi secara tradisional, dan kita mengharapkan mereka naik kelas gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, dan yang paling penting teman-teman dari startup ini sebenarnya melakukan analisis terhadap prospek bisnis dari masing-masing UKM ini, sehingga terbentuklah misalkan ada startup yang terkait dengan pemasaran untuk ikan misalkan. Jadi mereka bisa men-tracking ikan itu dari mana, termasuk hingga distribusinya hingga ke konsumen. Jadi bentuk dari startup itu sangat adaptif saat mereka menemukan pasarnya. Pasarnya dengan berkolaborasi dengan UMKM. Nah, di sini kita ketahui kebutuhan teknologi itu sifatnya adalah menjadi akselerator, fasilitator agar bisnis para UKM ini semakin maju. Dan tentunya di belakang itu biasanya teman-teman startup itu memfasilitasi para UKM itu dengan berbagai macam kemudahan, khususnya untuk pemasarannya, e-commerce-nya.
Iya. Artinya tetap berangkat dari UMKM juga sebenarnya. Iya. Kita nggak bisa bilang bahwa siapa terpinggirkan oleh siapa, tapi ini kan adalah support system gitu ya. Saling Pak mendukung Boni ya? satu sama Saling lain ya. mendukung. Ya. Saling mendukung. Tapi Kominfo harus dukung dua-duanya. Nggak bisa pilih salah satu doang gitu. Iya, Dua-duanya iyalah. kita Tapi Pak, dukung. saya mau ke soal kembali ke startup nih, program daripada Kominfo sendiri. Udah punya bahwa- ide? Udah mau daftar atau gimana? Udah ada ide. Saya mau bikin kotak tisu, Pak. Saya ada startup kotak tisu. Pak, 1000 startup ya merupakan program dari Kominfo. Boleh dijelasin, Pak, targetnya sampai kapan dan apakah cuma 1000? Sekarang sudah berapa dari target 1000 itu? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi ini sebenarnya programnya sudah berjalan cukup lama dari 2016. Istilah 1000 startup sendiri sebenarnya sudah lewat daripada jumlah tersebut. Namun demikian pelaksanaannya sangat masif. Ada hub-hub di setiap kota, 17 kota. Kemudian ada penggerak dari setiap sektor, 300 sektor. Mentornya itu lebih dari 400. Wah. Bisa dibayangkan banyak sekali mentornya. Kemudian pada saat awal mereka-mereka yang berminat calon menjadi startup founder itu yang mendaftar lebih dari 78.000. Nah, yang akhirnya menjadi startup yang dirintisan begitu ya. Ini jumlahnya 1000 lebih saat ini. Jadi kalau kita melihat capaian tersebut tentunya kita sangat bersyukur ya. Tapi tentu tidak boleh berhenti karena kita membutuhkan jumlah yang lebih besar daripada itu untuk membangun negara kita dan khususnya sektor ekonomi kita. Oke. Jadi untuk masuk ke early stage atau misalnya entry levelnya ini kan pasti tidak semuanya sudah datang dengan paket lengkap gitu ya, Pak Boni ya. Kadang-kadang ada yang idenya baik tapi masih harus dipoles sana sini gitu. Apa saja yang menjadi kriteria sampai mereka bisa masuk ke program yang difasilitasi oleh Kominfo dan apa nanti setelahnya, ibaratnya setelah sesi coachingnya selesai, apa pendampingan yang diberikan? Ya, memang untuk bisa menyaring rekan-rekan yang berminat untuk membesarkan ataupun membangun startupnya, itu ada tahapannya. Ada yang dari ignition, jadi peserta itu memulai pengembangan yang mengenal dan lain sebagainya, terus mengikuti berbagai macam workshop yang diselenggarakan oleh Kominfo. Kemudian ada lagi Sprint. Di sini kita tahapan yang lebih detail, lebih dalam daripada workshop, sehingga mereka bisa man to man untuk melakukan dengan para mentornya, diskusi, pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian agar lebih fokus maka dilakukan ada bootcamp. Nah, kalau bootcamp ini memang jumlahnya sudah semakin terbatas, tapi di sini sangat khusus bagi startup yang sudah siap begitu. Nah, kemudian masuk dalam proses incubation. Jadi ini early stage yang tentunya diperlukan agar startup itu menjadi startup yang sustain, kurang lebih demikian. Oke, saya suka kata itu sustain karena jangan hanya ramai pas di awal, tapi terus kemudian juga nggak awet juga ya gitu ya, nggak bisa give back Tiba-tiba juga. dari 1000 jadi 100 startup aja lah gitu kan dari Kominfo. Jangan dong, Kita jangan. mau 1000 bisa 10.000 bisa 100.000 Semangat. gitu. Tapi Ya. Pak, kita pernah membahas startup ini beberapa saat yang lalu gitu di sini di Ngopi Ngopi juga, juga, iya. Dan pertanyaan saya untuk gelombang pertama saat itu adalah kenapa 20 startup yang terpilih semuanya terpusat di Jabodetabek dan Pulau Jawa gitu. Untuk kedepannya apakah ada pembinaan lebih giat gitu di area luar Jawa atau pendampingannya atau lebih support yang sana UMKM dijadikan startup atau apa? Karena kita tahu wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa juga banyak UMKM dan usaha-usaha yang bagus gitu untuk dilakukan pendampingan, Pak. Baik, sebenarnya ini tidak untuk Jabodetabek, apalagi Pulau Jawa. Justru idealnya ini terjadi di semua
daerah di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, beberapa kasus malah terjadi menarik startup yang dihasilkan oleh rekan-rekan kita di Sulawesi, bahkan ada juga di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur yang kemarin kami temui. Jadi mereka khusus di bidang fishery, perikanan. Jadi mereka bisa mendefinisikan bagaimana tangkapan-tangkapan yang diperoleh di daerah tersebut, kearifan lokal kembali dengan kekayaan sumber daya alamnya, dengan bagaimana dengan distribusinya bisa menjembatani hingga ke pasar. Nah, ini tentunya harus dilakukan kami juga untuk Kominfo lebih agresif melakukan pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya, khususnya untuk area-area di luar Jawa. Program ini 17 itu sebenarnya tidak di Jawa, tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa, begitu. Tapi kita akan coba lebih luaskan lagi di tahun ini. Oke, mungkin untuk membangkitkan semangat para pemain awal ini ya, mereka yang ingin membuat startup yang sustain juga harus lebih banyak mendengar cerita-cerita mereka yang sudah mengalami kisah sukses dan kisah yang gagal. Kenapa kisah gagal juga penting supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bisa belajar dari situ ya. Betul. Gimana kalau abis ini kita dipanasin lagi obrol-obrolannya, kita akan undang ini ya co-founder beberapa startup yang memang juga sudah ikut fasilitas yang diberikan oleh Kominfo. Bukan cerita gagalnya ya. Iya betul. Jadi terima kasih loh Pak Boni sudah dinyalakan apinya awal nih. Kita akan bakar lagi, kobarin supaya semangatnya makin semoga seru. founder-founder startup ini terus dibina untuk startupnya maju. Dibinanya untuk mengembangkan startupnya ya Pak, bukan untuk jadi staff sus milenial ya Pak. Terima kasih Pak Boni. Terima kasih sudah memfasilitasi para startup juga. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama ada dua co-founder dari startupnya. Ini asli Indonesia. Core bisnisnya juga keren banget lah. Habis ini kita ngobrol. Nah, yang dari situ kita ngelihat kayak centralized approach itu nggak bisa maksudnya kurang gitu. Jadi harus ada booster nih buat pemberantasan kemiskinan. Nah, salah satunya kita melihat koperasi.